Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pendidikan kewarganegaraan kelas 8 bab 2. Poin kedua mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan pemahaman dan juga kelancaran saat pembelajaran dimulai. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, pada materi kali ini tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa-siswi diharapkan mampu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, siswa-siswi dapat menganalisis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam sistem hukum nasional. Dan yang ketiga, siswa-siswi dapat menjelaskan kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adik-adik tahu enggak ataupun sering melihat di sekolah, pasti ada tata tertib sekolah. Nah, tata tertib sekolah itu merupakan skala kecil dari Undang-Undang Dasar 1945 karena di dalamnya memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang perilaku individu dalam proses pembelajaran sehingga harus mematuhi peraturan tersebut. Nah, undang-undang juga seperti itu. Lebih jelasnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Kenapa tertulis? Karena aturan-aturan di dalamnya itu dibukukan sehingga bentuknya tertulis. Dan undang-undang juga merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang dijadikan dasar untuk penyusunan peraturan-peraturan perundang-undangan selanjutnya. Jadi, peraturan-peraturan yang ada di daerah seperti Perda ataupun Perkot ya, ataupun undang-undang itu harus menginduk kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Latar belakang lahirnya Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar pada awalnya lahir untuk membatasi kekuasaan raja yang pada waktu itu berkuasa sewenang-wenang. Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah, serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. Undang-Undang Dasar juga diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Coba bayangkan oleh adik-adik semua, jika tidak adanya undang-undang di suatu negara, pasti negara tersebut akan kacau ya, chaos. Nah, penguasa akan melakukan tindakan sewenang-wenang seperti hanya mencuri uang negara ataupun korupsi serta memperbudak warga negaranya. Dan warga negara pun akan kacau, misalnya saling mencuri, saling membunuh karena tidak adanya hak dan kewajiban yang saling dihargai. Kalau kita klasifikasikan mengenai latar belakang lahirnya Undang-Undang Dasar itu ada 3. Yang pertama, sejarah bangsa. Yang kedua, situasi dan kondisi pada saat kemerdekaannya. Yang ketiga, cara memperoleh kemerdekaannya. Ingat, setiap negara mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Indonesia awalnya dijajah oleh negara Belanda, Portugis, dan juga Jepang. Sehingga dalam berebut kemerdekaannya itu harus melawan negara penjajah tersebut. Berbeda dengan negara lain yang diberikan kemerdekaannya secara cuma-cuma oleh negara penjajah, sehingga dalam undang-undangnya juga akan berbeda dalam poin-poinnya. Selanjutnya, menurut pendapat Bridge, hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki undang-undang dasar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. Yang kedua, kehendak dari penguasa negara atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintahan negaranya. Yang ketiga, kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaranya. Dan yang keempat, kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama.
Nah, selanjutnya, apakah adik-adik pernah mendengar Undang-Undang Dasar dan Konstitusi? Nah, dari dua poin ini, coba, apakah Undang-Undang Dasar dan Konstitusi itu sama atau berbeda? Coba. Jawabannya tentu ada persamaan dan juga perbedaan. Perbedaannya, konstitusi lebih luas dibandingkan Undang-Undang Dasar karena di dalamnya tidak hanya terdapat aturan tertulis saja seperti Undang-Undang Dasar, melainkan adanya peraturan tidak tertulis atau konvensi, sehingga dapat dikatakan Undang-Undang Dasar bagian dari konstitusi. Kalau Undang-Undang Dasar itu hanya peraturan tertulis saja, sehingga ya cuma itu dibandingkan dengan konstitusi. Apakah konvensi itu melanggar Undang-Undang Dasar? Tentu tidak ya, karena negara kita menganut prinsip bahwa konvensi tidak dibenarkan apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Konvensi biasanya merupakan aturan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dari praktik penyelenggaraan ketatanegaraan. Sebagai contoh dari konvensi yaitu pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR dan pembacaan teks proklamasi pada saat kemerdekaan. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar memiliki kedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar tertinggi. Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diganti oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 terkait urutan perundang-undangan. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua ada TAP MPR. Yang ketiga ada undang-undang. Yang keempat ada peraturan pemerintah. Yang kelima itu ada peraturan presiden. Yang keenam ada peraturan daerah atau perda yang di provinsi. Dan yang terakhir itu ada perda kabupaten atau kota. Ya, bisa dilihat dari urutannya yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tergambar sebagai berikut. Yang pertama, ada pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, ya. Yang kedua, ada sebelum diubah itu ada 16 bab. Tapi setelah amandemen ataupun perubahan menjadi 21 bab. Yang ketiga, sebelum diubah terdiri dari 37 pasal. Tapi setelah diamandemen menjadi 73 pasal. Yang keempat, 2 ayat aturan tambahan berubah menjadi 2 pasal aturan tambahan. Sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sifat yang pertama adalah tertulis, menjelaskan bahwa konstitusi itu tertulis dalam satu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Yang kedua, tidak tertulis. Konstitusi yang tidak tertulis dalam satu naskah, misalnya pidato kenegaraan presiden. Dan yang ketiga, fleksibel dan rigid. Apabila konstitusi itu dapat dirubah dengan mudah, maka disebut luwes ataupun fleksibel. Tapi jika sulit, maka disebut rigid dan ditinjau dari mudah tidaknya mengikuti perubahan zaman. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Negara Republik Indonesia berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Dan yang ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, lembaga negara, dan warga negara. Cukup sekian pada pertemuan kali ini. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang telah disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.